Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada sehat semua. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam untuk semester 1 kelas 12. Materinya yaitu tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Anak-anak sekalian, siapa yang tidak masuk hari ini? Ya silakan. Baik, Bapak mohon kepada kalian untuk memunculkan videonya. Jadi ketahuan siapa yang tidak mengikuti materi PAI secara Zoom dan siapa yang tidak mengikutinya. Oke, jadi hanya ada si Ahmad dan Ali yang tidak bisa mengikuti materi ini dikarenakan karena kendala sinyal. Ya baik anak-anak sekalian, pada materi kali ini Bapak akan menyampaikan yaitu tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Al-Imran ayat 159 serta hadis yang menjelaskan tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Jadi indikatornya yaitu menganalisis dan mengevaluasi hukum bacaan tajwid Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Al-Imran ayat 159. Adapun indikatornya yaitu menjelaskan bagaimana cara membaca Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 yaitu tentang berpikir kritis dan Quran surat Al-Imran ayat 159 tentang sikap demokratis serta hadis yang terkait. Baik. Nah, tujuannya yaitu satu, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Al-Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid serta makhrajul hurufnya. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menganalisis hukum bacaan tajwid surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Imran ayat 159. Baik, sebelum kita membaca secara bersama-sama, terlebih dahulu Bapak akan membacakan ayat tersebut. Kalian tolong untuk mendengarkan dan melihat buku paket atau PowerPoint yang telah Bapak berikan. Baik, mohon didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Ya baik, sekali lagi mohon diperhatikan dan didengarkan bagaimana cara membaca Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Sekali lagi mohon didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya baik, sekarang kita bahas tajwidnya. Di situ ada kata khalqis samawat. Di situ hukum bacaannya adalah alif lam samsiah, atau dalam bahasa ilmu tajwidnya namanya izgham samsiah. Alasannya karena di situ ada huruf setelah huruf alif dan lam itu adalah sin, atau yang disebut dengan huruf samsiah. Di dalam Al-Quran, setiap hukum bacaan alif lam samsiah pasti di huruf tersebut ada tanda tasdid. Artinya untuk memudahkan kita bahwa setiap kalimat yang setelah huruf alif dan lam itu ada huruf yang tanda tasdid, itu sama dengan hukum bacaannya adalah alif lam samsiah atau izgham samsiah. Yang kedua itu lafadz wal ardi. Wal ardi itu hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah. Alasannya kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena di situ ada huruf alif dan lamnya ada tanda sukun. Artinya alif lamnya dibaca jelas. Dan setelah huruf alif dan lam ada huruf qamariyah. Jadi untuk membedakan mana alif lam samsiah dan alif qamariyah cukup jelas. Kalau alif lam samsiah pasti ada tanda tasdid setelah huruf alif dan lam, sedangkan alif lam qamariyah yaitu huruf alif dan lamnya dibaca jelas, atau dengan kata lain alif dan lamnya ada tanda sukun. Itu. Yang ketiga adalah wahtilaf ini adalah mad tabi'i la, karena ada huruf mad yaitu huruf alif. Wahtilaf wan nahar sama dengan alif lam samsiah, karena di situ huruf nunnya ada tanda tasdid. Liuli itu adalah mad tabi'i karena ada huruf wawu, yaitu dibacanya panjang. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui huruf mad tabi'i? Yaitu apabila ada huruf alif, ada huruf wawu, dan ada huruf ya. Al-bab. Al-bab adalah mad aridhi sukun. Yang disebut dengan mad aridhi sukun yaitu ada huruf mad, dibacanya adalah waqaf untuk huruf terakhir. Dan mad aridhi sukun itu biasanya letaknya di akhir ayat. Misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah mad aridhi sukun. Huruf madnya adalah ya. Yang selanjutnya
Alladzi. Alladzi itu adalah mad tabi'i, ada huruf mad yaitu ya. Yadhkuru sama yadhkuru adalah mad tabi'i juga. Nallah disebut hukum bacaannya adalah tafhim. Nah, kenapa disebut tafhim? Karena ada lafaz dalalah yang diawali dengan huruf bertanda tasdid, bertanda patah, bertanda patah. Yadhkurunau dibacanya tebal. Yadhkurunau qiyamau. Nah, qiyamau yang selanjutnya qiyamau adalah idgham biguna. Nah, kenapa disebut idgham biguna? Karena di situ ada huruf tanwin ketemu dengan salah satu huruf idgham, yaitu huruf idghamnya adalah waw. Nah, karena waw tersebut termasuk kepada salah satu huruf idgham biguna, maka hukum bacaan adalah idgham biguna. Yang selanjutnya junubihim waya. Junubihim, nah itu adalah idhar safawi. Ya, idhar safawi karena huruf mim mati ketemu dengan huruf waw. Yatafakkaru sama dengan kalimat alladzi mad bi khalqis samawati sama dengan kalimat khalqis samawati. Hada batila, hada batila. Batila itu hukum bacaannya adalah mad iwad. Kenapa disebut mad iwad? Karena ada huruf mad yaitu alif dan berlafaz tanwin atau tanda bacanya tanwin dan letaknya yaitu di tengah lafaz batila. Nah, kalau dilanjutkan itu bukan mad iwad, akan tetapi menjadi ikhfa karena tanwin ketemu dengan huruf ikhfa. Misalkan Rabbana ma khalaqta hadza batilan, jadi berubah menjadi ikhfa karena tanwin ketemu dengan huruf sin. Baik, sekarang kita lanjutkan Quran surat Al-Imran ayat 159 yang menjelaskan atau yang menerangkan tentang bersikap demokratis. Baik, tolong didengarkan dan lihat buku paketnya. Bapak akan membacakan ayat tersebut. Silakan oleh kalian simak secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Oke, baik, sekali lagi Bapak baca, silakan kalian untuk mendengarkannya dan menyimaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, baik, siapa yang mau baca? Ya, silakan. Resuhin, tolong baca surat Al-Imran ayat 159. Yang lainnya mohon untuk didengarkan dan diperhatikan. Ya, baik.
sangat bagus sekali bacanya. Silakan Saiful Rahman baca surat Al-Imran ayat 159. Ya, sangat baik sekali. Baik, sekarang kita bahas tentang hukum bacaannya. Quran surat Al-Imran ayat 159 tentang bersikap demokratis. Yang pertama, kalimat rahmatim. Siapa yang tahu hukum bacaan rahmatim? Ya, baik, Yuda. Jadi rahmatim adalah idgham biguna. Kenapa hukum bacanya idgham biguna? Alasannya karena tanwin ketemu dengan huruf mim. Nah, hukum bacaan tanwin dalam ilmu tajwid itu dibagi 4. Yang pertama ijhar, yang kedua adalah ikhfa, yang ketiga adalah iqlab, dan yang kelima adalah idgham. Rahmatim ada idgham biguna. Alasannya karena ada huruf tanwin ketemu dengan huruf mim. Nah, di dalam Al-Quran, kalau kalian sering membaca atau tadarus Al-Quran, itu sudah jelas. Setiap hukum bacaan idgham, baik itu idgham biguna ataupun idgham bilaguna, itu suka ada tanda tasdidnya. Nah, itu salah satu ciri untuk memudahkan kita ketika menemukan kalimat atau huruf nun mati atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf idgham, baik idgham biguna ataupun idgham bilaguna, pasti di huruf idgham tersebut ada tanda tasdid. Sama halnya dengan hukum bacaan alif lam samsiyah, pasti di huruf samsiyah itu ada tanda tasdidnya. Makanya alif lam samsiyah sering disebut dengan idgham samsiyah. Yang kedua, lingta. Lingta adalah ikhfa. Nah, kenapa disebut ikhfa? Di situ ada huruf nun mati ketemu dengan huruf ta. Lingta. Nah, yang ketiga, lahum, walau lahum, lingta lahum. Nah, baik, coba Bapak tanya, Arifin, lahum walau, apa pembacaannya? Hum walau itu adalah, ya baik, bagus. Jadi lahum walau adalah ijhar sabawi karena nun mati, karena mim mati ketemu dengan huruf wawu. Fazon, fazon, ya silakan Hadomi, apa fazon? Ya bagus. Jadi fazon adalah ijhar halki karena tanwin ketemu dengan huruf ogin. Nah, kita harus mengetahui huruf-huruf ijhar itu. Sama halnya kita harus mengetahui huruf-huruf idgham. Fazon adalah ijhar halki karena tanwin ketemu dengan huruf ogin. Lang faddu atau bi, lang faddu min haulik. Silakan, siapa yang mau menjawab? Min haulik, apa membaca min haulik? Ya baik, siapa namanya? Ya Al-Ibni. Jadi min haulik adalah ijhar halki sama dengan fadzon. Cuma kalau min haulik itu ditandai dengan nun mati ketemu dengan huruf a. Fa'fu anhum, sama anhum adalah ijhar halki karena nun mati ketemu dengan ha. Wasya matobi, ya, karena ada huruf alif di situ, huruf alif pada huruf matobi, maka dibacanya panjang dua harakat. Wasya fil am. Baik, ada yang tahu fil am? Ya silakan Arifin, apa hukum bacaan fil am? Ya bagus. Jadi fil am adalah alif lam qamariyah karena huruf alif dan lamnya dibaca jelas. Azam, faida azamta. Terus selanjutnya alallah. Nah, alallah itu adalah tabhim. Kenapa disebut tabhim? Karena ada lafaz zalalah
yaitu Allah, yang sebelumnya ada huruf bertanda patah. Inna, inna itu adalah gunnah. Gunnah itu manakala ada nun bertasydid dan mim bertasydid. Inna mutawakkilin. Mutawakkilin itu adalah mad arti sukun karena letaknya di akhir kalimat. Nah, itu tentang hukum-hukum bacaan dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Al-Imran 159. Nah, kenapa sih kita harus membaca Al-Quran dengan cara tartil? Karena Al-Quran itu kalamullah dan Allah adalah yang berbicara. Maka ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan cara yang tidak tartil, maka itu melanggar apa-apa yang telah ada dalam Al-Quran. Makanya kata Al-Quran katakan warattilil Qur'ana tartila. Yang kedua ada tentang makhraj huruf. Nah, bagaimana kita tata cara mengeluarkan makhraj huruf? Nah, di dalam Al-Quran, manakala kita salah mengucapkan makharijul huruf, itu secara otomatis akan mempengaruhi terhadap makna daripada ayat tersebut. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak tutup, Bapak menugaskan kepada kalian, silahkan oleh kalian cari hukum-hukum bacaan dari surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Al-Imran 159 beserta alasannya. Minimal satu ayat 5 hukum bacaan, jangan lupa disebutkan alasan-alasannya. Nanti tugasnya kalian kumpulkan minggu besok dan akan Bapak periksa, dan silahkan nanti oleh kalian presentasikan di depan kelas masing-masing alasan-alasan dari hukum-hukum bacaan tersebut. Nah, itu tolong dipersiapkan untuk pertemuan minggu besok. Jadi akan Bapak periksa siapa yang sudah melaksanakan tugas atau belum. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan belajar tajwidnya dan belajar bagaimana tata cara mengeluarkan makhraj hurufnya, mudah-mudahan kita bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran yang baik dan benar, maka itu termasuk pada al-muta'abbadu bitilawatihi, yaitu dianggap ibadah untuk bagi yang membacanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, terutama dalam mempelajari Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan bagaimana tata cara mengeluarkan makhrajul huruf. Nah, baik anak sekalian, nah untuk pertemuan minggu besok kita akan membahas tentang makna daripada lafaz per lafaz dan mempelajari tentang arti dari ayat tersebut serta asbabun nuzul, tentang asal muasal turunnya surat tersebut. Baik, ada yang tanyakan nggak sampai di sini? Oh ya, jadi suatu huruf dibaca iklab manakala ada nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ba atau huruf iklab, dan huruf iklab itu hanya ada satu, yaitu huruf ba, dan cirinya hukum bacaan iklab itu di huruf ba-nya, di atas huruf ba-nya ada huruf mim kecil. Nah itu ya, jadi itu cara yang paling mudah kalau kita sering membaca Al-Quran. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, baik. Apa sih perbedaan antara isgham bigunah dengan isgham bila gunah? Nah, isgham bigunah itu manakala huruf setelah huruf nun mati atau tanda baca tanwin itu hurufnya adalah wawu, nun, mim,
dan ya. Jadi itu namanya idgham biguna. Adapun idgham bilaguna manakala huruf setelah huruf nun mati dan tanwin adalah huruf lam dan ro. Jadi itu perbedaannya. Silakan oleh kalian perhatikan mana yang termasuk huruf idgham biguna dan mana yang termasuk kepada huruf idgham bilaguna. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam menuntut ilmu, sehingga kita termasuk kepada golongan orang-orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat sebagai investasi bagi kedua orang tuanya manakala orang tua kita sudah meninggal dunia. Baik, akan Bapak tutup pertemuan untuk kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.